Oke, sebelum kita fokus ke pledoi nantinya dan juga bagaimana kita menanti vonis hakim, Bang Roni mau menanggapi tadi apa yang disampaikan rekan Febri soal bukti yang Putri meminta Icat untuk membawa senjata Steyr ke lantai 3. Iya Mbak Silvia, terima kasih dikasih kesempatan. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh rekan Febri, kita bantai. Tadi rekan Febri bilang tidak ada bukti. Bahwa ada bukti satu keterangan dari Kuatmaruf yang menjelaskan bahwa dia bersama Richard itu naik lewat tangga tengah. Itu ada di persidangan, transkripnya udah kita catat. Jadi itu yang kita untuk menjawab ya. Terus persesuaian yang lainnya adalah ini persesuaian dengan keterangan Ricky Rizal terkait dengan senjata HS yang milik almarhum. Di mana keterangan Ricky Rizal menyampaikan ada di dashboard, kemudian persesuaian dengan keterangan Richard Eliezer, di mana Verdi Sambo menanyakan senjata HS itu di mana. Di dashboard kemudian diserahkan kepada Verdi Sambo. Ini persesuaian dengan siapa? Dengan keterangan dari saudara Romer melihat senjata AS jatuh di depan rumah Duren 3. Jadi keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri, Bung Febri, seperti itu. Oke. Saya jawab ya. Jadi terus sama ini yang gantian. Tadi kan sudah dijawab. Aku mau bicara yang soal yang tadi dari Ali yang menyampaikan. Biar selesai dulu satu poin ini. Jadi kalau dilihat ini KM kan bicara, Mas Febri. Kuatmaruf kan bicara, katanya kan begitu ya, Kuatmaruf bicara meskipun di keterangan terdakwa itu dikoreksi ya. Tapi yang kita lihat di CCTV ini, tidak ada Richard Eliezer atau bahkan bayangan Richard Eliezer tuh nggak ada tuh naik tangga bawa senjata. Yang ada adalah di CCTV, Richard membawa senjata tersebut belok ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu lokasi kamar ajudan. Belok sebelah kanan barulah lift dan tangga. Ini kayaknya sudah berulang-ulang kita sampaikan berbulan-bulan. Boleh kita fokus ke pledoi nanti akan seperti apa, Bang Roni? Karena cuma dikasih flash disk, ya udah. Oke ya. Saya ingin tanya ke Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan, vonis nanti ada di tangan hakim. Hakim itu akan mempertimbangkan murni sesuai dengan tuntutan atau lebih mengacu pada dakwaan jaksa? Iya, jadi dia pasti akan membuktikan ya, mempertimbangkan semua aspek, termasuk juga dakwaan, eksepsi, kemudian ada putusan selah, pemeriksaan alat bukti, kemudian tuntutan dan pledoi. Jadi menurut saya hakim juga tidak terikat dengan nilai tuntutan yang ada di dalam persidangan itu. Tidak terikat dengan nilai tuntutan. Karena apa? Hakim akan menemukan kebenaran material. Kalau jaksa membuat tuntutan pasti didasarkan pada alat bukti yang dia yakinin itu benar. Dia yakinin. Misalnya soal, ya kalau menurut saya, ya saya tidak tertarik dengan apa yang mereka sampaikan, karena sebetulnya apa yang mereka sampaikan ada di pengadilan, ya live, langsung bisa kita lihat. Jadi ini sebetulnya perdebatan yang berulang-ulang. Tetapi yang perlu kita analisis adalah kira-kira seberapa besar keyakinan hakim dalam menyatakan bahwa perbuatan itu terbukti secara sah dan meyakinkan untuk Verdi Sambo, ya, untuk Kuat, untuk Putri, untuk Eliezer, dan bagaimana kira-kira alat bukti yang disajikan oleh para pihak ini termasuk jaksa untuk dinilai oleh hakim. Saya yakin ya dalam konteks kasus ini hakim itu masih dalam suasana kebimbangan, ya. Suasana kebimbangan kenapa? Ada dua versi kejadian yang berbeda. Ada pelecehan menurut versi korban, tapi menurut jaksa itu ada pelecehan seksual. Ada perselingkuhan. Dan keluarga juga keberatan dengan terminologi perselingkuhan itu. Karena dasar jaksa untuk menyatakan perselingkuhan juga tidak bisa dibuktikan. Dasar korban menyatakan ada pelecehan juga tidak bisa dibuktikan. Artinya perbuatan yang terjadi tanggal 7 itu, itu antara ada dan tiada. Anda menilai hakim masih bimbang ya? Apakah nanti pledoi bisa membuat keyakinan hakim menjadi utuh, tidak bimbang lagi? Ya, saya kira pledoi itu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran material dari versi penasihat hukum masing-masing. Dan ini harus perspektif penasihat hukum. Tetapi kan konteksnya hakim, dia punya perspektif lain. Dan dia tidak boleh diintervensi dalam bentuk apapun. Sehingga bisa jadi dia bisa saja menerima sebagian dari pendapat dari penasihat hukum, bisa juga menerima sebagian pendapat dari jaksa penuntut umum, tetapi juga dia bisa menentukan sikapnya sendiri. Jadi saya kira terkait dengan sikap, Bang Jamin, apakah nanti soal GC Icat dikabulkan atau tidak itu akan bareng dengan pembacaan vonis? Ya, saya kira ada penetapan
terkait dengan status daripada GC, apakah penetapan tersendiri atau bersamaan dalam putusan. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan saya kira hakim itu kan dalam memutuskan suatu perkara di 183 ada keyakinannya didasarkan kepada alat bukti. Inilah yang nggak dipunya oleh jaksa penuntut umum. Dia nggak ada keyakinan, dia hanya cuma apa yang ada itu yang dia ungkapkan. Apa yang sesuai dengan fakta hukum, apa yang dia ungkapkan. Tapi hakim, walaupun ada dua alat bukti yang bersesuaian, tapi dia meyakini bukan dia pelakunya. Jadi Putusannya alasan bisa subjektif, beda. subjektif hakim itu. Subjektif hakim sebagai keyakinan yang dianggap apa yang diambil atau dibangun dari fakta. Nggak bisa juga subjektif lalu dia kayak paranormal lalu memutuskan, itu nggak bisa. Baik, oke. Tetapi keyakinan yang didasarkan kepada fakta yang saling bersesuaian. Oke, begitu. Bang Martin, keadilan bagi keluarga Yosua itu seperti apa? Keadilan bagi keluarga Yosua itu adalah di mana pelaku utama dan pelaku intelektual itu dihukum maksimal. Ini menurut keluarga korban ya, walaupun saya punya pendapat sendiri. Dalam hal ini yang disebut dengan pelaku utama itu keluarga tidak sepakat apabila yang dikatakan itu Richard Eliezer. Ya, kenapa? Karena bukan Richard Eliezer yang merencanakan. Dan berdasarkan hukum pidana juga, beban pidana itu ada pada yang memiliki niat jahat. Nanti ahli pidana bisa jelaskan itu. Nah, kita masih perdebatkan apakah Richard Eliezer punya niat jahat atau tidak. Tapi intinya, untuk para terdakwa yang lain seperti Putri yang disimpulkan oleh jaksa penuntut umum bukan diperkosa malah selingkuh, tentunya ini sebagai pemicu informasi palsu yang disampaikan kepada suaminya yang memicu pembunuhan berencana. Maka menurut saya Putri Chandrawati itu tidak bisa disamakan sebagai penyerta biasa seperti Kuat Ma'ruf dan Ricky, karena dialah karena informasi palsu dan bohong yang disampaikan kepada Sehingga harus lebih berat suaminya dari itulah 8 tahun. terjadi pembunuhan berencana dan Mas Febri, harus dihukum tanggapannya terakhir. sedikit lebih rendah dari Verdi Sambo. Bu Putri itu korban kekerasan seksual. Hati-hati Ada nanti kita laporkan loh. yang cukup yang mendukung bahwa dugaan kekerasan seksual di tanggal 7 di Magelang itu terjadi. Buktinya itu sudah kita sampaikan di persidangan, baik dari kita ataupun dari pihak jaksa penuntut umum. Dari rangkaian peristiwa sebenarnya tidak terbukti Bu Putri terlibat bersama-sama. Tidak ada kesamaan kehendak, tidak ada perbuatan aktif yang dilakukan, hanya sebagian perbuatan pasif dan delik pembunuhan itu adalah delik aktif. Tidak bisa perbuatan orang diam, tidak menasehati dan tidak mencegah, kemudian dijerat bersama-sama. Jadi Mas Febri dengan tetap Bu Putri pelaku yang korban lain. kekerasan seksual. Ricky korban apa, Mbak Zena? Saya curiga akan ada laporan baru nanti. Ricky korban keadaan. Tadi dibilang menggiring dengan kesamaan kehendak, sudah jelas sekali bahwa buktinya itu. Ricky menolak. Dari mana ada niat ketika Ricky sudah menolak? Itu yang pertama. Saya bingung ketika orang sudah menolak melakukan atau apapun itu dengan niat jahat, artinya sudah tidak punya niat dan tidak punya kehendak. Oke, dan pasti itu akan disampaikan dalam pledoi nanti. Betul. Ya? Baik. Pemirsa, sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-bapak dan juga Mbak Zena. Ketika kepentingan korban dinilai tidak terwakilkan oleh jaksa, tinggal kepada yang mulia majelis hakimlah harapan itu disandarkan. Semoga hakim sebagai wakil Tuhan di dunia dapat memberikan keadilan kepada mereka yang terluka dan menderita. Demikian kontroversi hari ini, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV